Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 hebat Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Ibu doakan kalian semua, Bapak Ibu guru, orang tua di rumah, dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama belajar bersama dalam program tayangan Belajar dari Rumah bersama guruku. Baik anak-anak, agar lebih semangat, mari kita sama-sama bernyanyi bersama. Coba kalian perhatikan di layar televisi kalian. Ini ada sebuah lagu yang berjudul Ayo Belajar. Lagu ini merupakan lagu yang syairnya dirubah dari lagu Menanam Jagung. Tentunya kalian semua sudah paham ya anak-anak ya. Coba kita nyanyi bersama agar lebih semangat. Setelah hitungan ketiga kita bernyanyi bersama. Oke? Siap anak-anak? 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar. Belajar dari rumah bersama guruku. Ambil bukumu, alat tulismu, ayolah kawan semangat selalu. Ayo kawan kita belajar, belajar bersama supaya pintar. Ayo kawan belajar giat tetap semangat. Belajar giat tetap semangat. Gimana? Sudah semangat anak? Tentu ya, sudah semangat. Kalau kita sudah semangat, kita siap untuk belajar kali ini. Baik anak-anak, sebelum belajar, perkenalkan dulu Ibu bernama Bu Nur Indrayani, biasa dipanggil Bu Indra, dari SDN Sumberwulu 3 Surabaya. Akan belajar bersama kalian dalam pembelajaran SBDP di tema 6, subtema 3, kelas 5 dengan materi gambar cerita. Namun sebelum itu, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak sama-sama kita tundukkan kepala sejenak, berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tadi sudah kita lihat di papan tulis kalian ya, di televisi kalian. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, Ibu harapkan kalian yang pertama dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari gambar cerita. Yang kemudian kalian dapat mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat gambar cerita. Yang ketiga, kalian dapat memahami gambar cerita dan menuliskan sebuah cerita berdasarkan gambar cerita tersebut. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang gambar cerita. Tentunya di semester 1 kalian masih ingat tentang gambar cerita? Di semester 1 dulu kita telah belajar tentang gambar cerita. Namun kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang gambar cerita. Oke anak-anak, coba di antara kalian apakah masih ingat apa itu gambar cerita? Oke, anak-anak sudah paham. Gambar cerita itu merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita atau gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang, binatang dalam suatu peristiwa. Jadi akan membentuk sebuah gambar cerita. Nah, dari pengertian gambar cerita tadi,
kita dapat melihat apa itu objek yang ada pada gambar cerita. Nah, objek pada gambar cerita itu bisa berupa objek manusia, objek hewan, objek tumbuhan, dan bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dapat kita jadikan sebagai gambar cerita. Nah, contoh dari gambar cerita itu berupa gambar ilustrasi. Di semester 1 sudah pernah kita bahas. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gambar ilustrasi itu merupakan contoh dari gambar cerita. Apakah sama? Sama ya, gambar cerita dengan gambar ilustrasi. Kita bahas kembali. Gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi bacaan atau teks itu dapat kita gambarkan melalui gambar ilustrasi. Kemudian lagi, gambar ilustrasi ini juga dibedakan menjadi dua macam. Ada gambar yang berupa gambar foto dan ada juga gambar yang berupa gambar tangan. Gambar yang kita gambar sendiri dengan tangan kita. Nah, penggunaan gambar ilustrasi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan. Jadi kalau kita mau menggambar ilustrasi, dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan apa dan isi bacaan apa yang akan kita gambarkan. Nah, apa ragam gambar ilustrasi anak-anak? Ragam gambar ilustrasi ini bisa berupa cergam atau cerita bergambar, bisa berupa komik, bisa berupa pamflet, cover, kartun, atau karikatur. Itu adalah ragam gambar ilustrasi. Nah, kita lanjutkan lagi ke ciri-ciri dari gambar cerita tadi. Selain dari pengertian yang dapat kita ketahui, kita juga dapat mengetahui ciri bahwa gambar itu merupakan gambar cerita yang dapat kita temui pada buku-buku cerita, terutama cerita untuk anak-anak. Apa gunanya? Nah, gunanya adalah untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik itu peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi atau cerita khayalan ya, yang tidak terjadi sebenarnya. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan memberikan kesan dari gambar cerita yang ada di buku tema kalian. Tentang gambar cerita, kesannya apa, dan kemudian kita bahas setelah ini. Jangan lupa tetap dalam program kesayangan dan kebanggaan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anakku kelas 5 Hebat Surabaya. Kembali lagi bersama Bu Indra dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Di buku tema kalian, halaman 153, coba kalian buka. Di situ kalian akan mengamati tentang gambar cerita. Ada 3 gambar yang nanti kalian ceritakan kesan apa yang kira-kira yang dapat kalian tangkap dari gambar tersebut. Nah, yang pertama coba kalian perhatikan di layar televisi kalian masing-masing. Di situ ada gambar cerita. Pastinya kalian ingat ya, buku ini adalah buku pelajaran. Ya anak-anak ya, masih ingat? Buku kelas 4 ya itu. Kalau tidak salah itu buku kelas 4 tema 6 tentang cita-citaku. Nah, itu merupakan gambar cerita ya, gambar cerita dari buku pelajaran. Nah, dari buku ini coba kalian ceritakan apa kesan yang dapat kalian tangkap dari gambar tersebut. Nah,
Coba kalian perhatikan gambarnya secara detail ya. Di situ ada judulnya, kemudian ada seorang ibu guru dan 6 orang siswa sedang belajar. Kira-kira mereka sedang melakukan apa ya? Coba kalian perhatikan lagi ya. Dari gambar cerita ini kita dapat menjelaskan bahwa gambar tersebut menceritakan tentang gambar seorang guru yang sedang berinteraksi dengan 6 siswanya ya. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Mereka membahas tentang cita-cita mereka. Makanya judulnya Cita-citaku. Nah, di gambar yang kedua, coba kalian amati lagi. Nah, gambar cerita ini diambil dari sebuah gambar cerita novel. Ya, judulnya Surat Kecil untuk Tuhan. Ya, Surat Kecil untuk Tuhan. Kira-kira apa kesan yang kalian tangkap dari gambar cerita tersebut? Nah, betul ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar tersebut, nah gambar cerita itu menceritakan ada seorang anak, kira-kira anaknya sedang melakukan apa itu? Membawa sebuah surat mungkin ya, surat kecil untuk Tuhan. Nah, di situ dijelaskan bahwa perjuangan seorang anak ya, perempuan yang sedang sakit, dia mempunyai sakit parah, yaitu kanker ganas yang dideritanya. Dia sangat berjuang pantang menyerah melawan penyakit kanker tersebut. Nah, semangat ya. Ini gambar cerita yang kedua. Kemudian kita saksikan lagi. Perhatikan gambar yang ketiga ini anak-anak. Di gambar yang ketiga ini merupakan gambar dari reklame jenis poster. Nah, kalian pernah ya membuat poster itu? Poster ini kalau kita lihat, nah, apa kesan yang kita dapat dari gambar cerita ini? Coba kalian perhatikan anak-anak. Di situ ada seorang ibu yang sedang membujuk anaknya agar mau minum obat. Kira-kira mungkin anaknya itu sulit untuk minum obat, jadi ibunya berusaha untuk membujuk anaknya agar mau minum obat supaya cepat sembuh. Nah, ini gambar cerita yang ada di buku tema kalian halaman 153. Nah, kita lanjutkan kembali anak-anak. Nah, dari ciri-ciri gambar cerita tadi kita dapat mengidentifikasi media gambar yang bisa digunakan saat menggambar cerita. Apa? 2, yaitu menggunakan media alas gambar dan media pewarnaan. Kita akan lebih dalam lagi membahasnya. Nah, apa itu media alas? Media alas itu merupakan tempat saat kita menggambar atau menuangkan gambar yang ingin kita gambar. Apa contohnya? Bisa berupa kanvas, kain, kertas, atau bahan kaca, dan komputer. Nah, itu bisa dijadikan media alas dalam menuangkan gambar cerita. Kemudian, dalam pemilihan media alas, itu juga berpengaruh pada awet atau tidaknya hasil gambar yang kita simpan. Contohnya, kalau kita menggambar cerita pada kertas dengan menggambar cerita pada kanvas, apakah berbeda hasilnya? Berbeda ya anak-anak ya. Dari pemilihan media alasnya dapat mempengaruhi apa? Awet atau tidaknya hasil gambar. Kalau kita menggambar dengan media kertas, mungkin tidak begitu awet jika dibandingkan dengan kita menggambar cerita di kanvas. Selain juga berpengaruh pada media pewarnaan yang kita gunakan. Nah, media pewarnaan tadi ternyata mempunyai 2 teknik dalam penggunaannya. Alat dan bahan untuk menggambar cerita. Alat dan bahan untuk menggambar cerita itu bisa berupa teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering, biasanya kita bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan pensil warna, krayon, atau mungkin bahan lain yang tidak memerlukan air. Itu disebut dengan pewarna teknik kering.
Kemudian kalau alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik basah, itu kita bisa menggunakan cat air, cat poster, bikin tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas dan palet airnya. Itu alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar cerita. Nah, ini anak-anak ya, tadi sudah kita singgung tentang teknik menggambar cerita, tadi ada dua ya. Nih, teknik kering dan teknik basah. Sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, kita bisa mengetahui bahwa teknik yang kita buat itu, gambarnya itu kering atau basah, itu melalui alat atau bahan yang kita gunakan tadi. Nah, ini media pewarnaan tadi contohnya ini. Kalau teknik kering kita menggunakan bisa rayon, pensil warna, spidol atau kapur. Nah, ini dalam media pewarnaan teknik kering. Nah, kalau teknik basah, ini alat-alat yang digunakan ya, gambarnya kamu perhatikan. Nih, ada tinta, cat air, terus kertas, bolpen, kertas dan cat air. Anak-anak, nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi. Tetap bersama Ibu dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anakku kelas 5 hebat Surabaya. Masih bersama Ibu dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita lanjutkan kembali anak-anak ya. Tadi kita sudah membahas tentang teknik kering dan teknik basah dalam menggambar cerita. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas tentang tekniknya. Nah, bagaimana hasilnya yang diperoleh saat kita membuat gambar cerita melalui dua teknik tersebut? Coba kalian perhatikan di layar televisi kalian. Kalau dengan teknik menggambar kering, itu cerita yang kita buat, gambar cerita tadi bisa langsung kita gambar di kertas dengan membuat sketsa terlebih dahulu, kemudian diwarnai dengan media apa yang akan kita inginkan. Nah, kalau menggunakan media kering, menggunakan pensil, hasilnya akan seperti ini. Coba kalian lihat ya. Pensil yang biasa digunakan dalam menggambar cerita itu biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Nah, hasil gambarnya seperti ini. Nah, ini ada di bawahnya gambar cerita tentang bencana gunung meletus. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini kalau kita menggunakan pensil. Kalau kita menggunakan krayon, nah itu lebih menarik lagi. Menariknya di mana? Krayon itu memiliki beragam variasi warna. Krayon itu merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang digunakan untuk menggambar cerita, sehingga hasilnya lebih bervariasi dan lebih menarik. Ya, kalian lihat. Nah, kalau ini kita menggambar dengan pulpen atau spidol, hasilnya terlihat berbeda juga. Apanya yang membedakan? Kalau kita menggambar dengan pulpen atau spidol, itu karakternya tegas pada garis-garisnya. Jadi terlihat ada garis-garis tegas di gambar cerita tersebut. Nah, itu ya anak-anak ya. Contoh gambar cerita menggunakan teknik kering. Kita masuk ke teknik basah. Bagaimana hasilnya? Coba kalian perhatikan lagi di layar televisi kalian. Kalau kita membuat dengan teknik basah, nih ya, gambarnya bagaimana? Berbeda lagi dengan gambar teknik kering. Caranya dibuat dengan membuat sketsa terlebih dahulu pada bidang gambar 2 dimensi, mungkin bisa berupa kertas, kemudian diwarnai sesuai dengan media basah yang ditentukan. Kalau di sini menggunakan media teknik basah cat air. Jadi hasilnya seperti ini anak-anak.
Berbeda ya dengan teknik kering, nah, hasilnya lebih bagus lagi. Itu dua teknik dalam menggambar cerita. Kemudian kita memahami gambar cerita unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam gambar cerita itu, yang pertama, sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai cerita. Kemudian dapat ditampilkan berupa penggalan ceritanya yang paling menonjol, mana karakternya yang paling menonjol. Kemudian lagi dapat berupa karakter tokoh dalam cerita itu siapa yang paling diceritakan dalam gambar cerita. Contohnya seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Ini membuat dengan teknik kering dan teknik basah. Nah, ini dari penggalan gambar cerita siapa anak-anak? Tahu ya anak-anak ya? Ini adalah gambar cerita kisah Si Malin Kundang. Dari mana anak-anak? Tahu ya? Dari daerah Sumatera Barat. Nah, bisa kalian menceritakan kisah tersebut berdasarkan gambar cerita yang ada di televisi kalian? Pasti bisa tentunya. Oke anak-anak ya, sudah kita bahas tentang ciri-ciri, kemudian tentang teknik pewarnaan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa itu disebut dengan gambar cerita. Kemudian teknik membuat gambar cerita tadi ada berapa anak-anak? Ada dua ya. Yang pertama teknik basah dan teknik kering. Yang ketiga unsur-unsur dalam memahami gambar cerita, yaitu dengan memperhatikan gagasan atau tema yang sesuai dengan cerita, penggalan cerita yang paling menonjol, dan karakter tokoh dalam cerita. Nah anak-anak ya, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ibu punya oleh-oleh buat kalian. Apa itu? Ini ya, tugas mandiri. Tolong nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian. Yang pertama, boleh dicatat atau difoto langsung ya. Yang pertama, carilah dua gambar yang berbeda. Bisa dari media cetak yang ada di sekitar kalian. Bisa dari majalah, koran, buku pelajaran, atau yang lainnya. Kemudian kalian gunting dan tempel di buku tugasmu. Nah, setelah itu kalian tulis perbedaan media dan teknik menggambar yang digunakan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ibu ya. Dan jangan lupa kalian pilih salah satu gambar yang ingin kalian ceritakan. Beri judul, lalu kalian ceritakan dengan bahasa kalian yang baik. Ya, kemudian jangan lupa setelah kalian kerjakan segera kirim ke Bapak Ibu guru agar dinilai. Ya anak-anak ya, itu tugas pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sudah 30 menit kita belajar bersama. Pesannya Ibu, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, tetap selalu menerapkan 3M. Apa? Yang pertama, memakai masker, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, itu harus kalian lakukan terus ya, agar kita semua selalu terjaga kesehatannya. Ya, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Tetap bersama dalam program kesayangan dan kebanggaan kita bersama. Belajar dari rumah bersama guruku.